Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lelistiani akan menjelaskan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Mengapa harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan mengapa harus menggunakan bahasa Indonesia yang benar? Nah, jadi bahasa Indonesia yang baik berbeda konsepnya dengan bahasa Indonesia yang benar. Sehingga bahasa Indonesia yang baik belum tentu benar dan bahasa Indonesia yang benar belum tentu baik. Yang dimaksud dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik adalah penggunaan yang sesuai dengan situasi. Sebagai alat komunikasi, bahasa harus dapat efektif menyampaikan maksud kepada lawan bicara. Karenanya, laras bahasa yang dipilih pun harus sesuai. Ada 5 laras bahasa yang dapat digunakan sesuai situasi. 1. Ragam beku atau frozen digunakan pada situasi hikmat dan sangat sedikit kemungkinan keleluasaan seperti pada kitab suci, putusan pengabdilan, dan upacara pernikahan. 2. Ragam resmi atau formal digunakan dalam komunikasi resmi seperti pada pidato, rapat resmi, dan jurnal ilmiah. 3. Rapat konsultatif atau konsultatif digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi seperti dalam percakapan di sekolah dan di pasar. 4. Ragam santai atau casual adalah ragam yang digunakan dalam suasana tidak resmi dan dapat digunakan oleh orang yang belum tentu kenal akrab. 5. Ragam akrab atau intimate adalah ragam yang digunakan oleh orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab dan intim. Nah, contoh bahasa Indonesia yang baik tetapi tidak benar, misalnya percakapan ini terjadi di kantin. Pembeli mengatakan, "Bu, kopi 1, gulanya sedikit aja." Penjual mengatakan, "Pakai susu?" Kemudian pembeli mengatakan, "Nggak usah." Nah, ragam bahasa Indonesia yang baik cenderung menggunakan kosakata yang tidak baku dan selalu meninggalkan imbuhan yang ada. Nah, sekarang penggunaan bahasa Indonesia yang benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, baik dari segi pengkalimatan, pembentukan kata, maupun penulisan ejaan. Berbahasa yang benar harus sesuai dengan kaidah bahasa atau kebakuan bahasa, baik kaidah untuk bahasa baku tertulis maupun bahasa baku lisan. Ciri ragam bahasa baku yang digunakan yaitu 1. Penggunaan kaidah tata bahasa normatif, misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku. Contoh, acara itu sedang kami ikuti, bukan acara itu kami sedang ikuti. 2. Penggunaan kata baku, misalnya cantik sekali dan bukan cantik banget. Misalnya lagi kata uang bukan duit, dan kata tidak mudah bukan nggak gampang. Nah, yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang sempurna atau EYD. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. Nah, yang keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun saat ini belum ada ditemukan lafal baku yang sudah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialog setempat atau bahasa daerah. Misalnya atap bukan atep. Misalnya habis bukan abis, dan kalau bukan kalau. Nah, yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku sebenarnya mengharuskan komunikasi efektif. Pesan pembicara atau penulis harus diterima oleh pendengar. Berbahasa yang benar mengacu pada penggunaan bahasa pada situasi formal
yang menuntut menggunakan bahasa Indonesia dengan baku. Contoh bahasa Indonesia yang benar tetapi tidak baik, misalnya percakapan ini terjadi di pasar. Pembeli mengatakan, "Ibu, berapa 1 kilo daging sapi?" Kemudian penjual mengatakan 100.000. Nah, kemudian pembeli mengatakan, "Bolehkah saya menawar 80.000?" Nah, contoh situasi resmi, misalnya percakapan ini terjadi di rapat. Si A mengatakan, "Masalah yang saya ingin tanyakan adalah masalah teknis." Nah, kalimat ini sesuai dalam situasi resmi, tetapi susunannya tidak benar karena penempatan bentuk pasif personanya yaitu saya dan tanyakan diselingi oleh kata lain yaitu ingin, sehingga menjadi saya ingin tanyakan. Dalam bentuk pasif persona seperti ini, kata ganti seperti saya, kami, dia harus langsung didekatkan pada kata kerjanya sehingga menjadi ingin saya tanyakan. Kalimat bahasa seperti ini merupakan kalimat bahasa yang baik tetapi tidak benar. Agar menjadi benar, susunannya menjadi masalah yang ingin saya tanyakan adalah masalah teknis. Jadi, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah penggunaan bahasa yang baik menurut ragamnya dan benar menurut tata bahasa. Yang dimaksud dengan menguasai bahasa adalah dapat menggunakan ragam bahasa sesuai dengan fungsi dan situasinya. Tujuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar yaitu agar informasi yang ingin disampaikan dapat diterima dan dipahami oleh mitra tutur dengan baik. Yang perlu diperhatikan dalam ragam lisan yaitu 1. Perlu kehadiran lawan tutur. 2. Unsur gramatikal tidak lengkap. 3. Terikat ruang dan waktu. 4. Dipenuhi punktasi jeda dan ritme suara. 5. Kebakuan lafal. Nah, yang perlu diperhatikan dalam ragam tulis yaitu 1. Tidak perlu kehadiran tutur lawan. 2. Unsur gramatikalnya lengkap. 3. Tidak dipenuhi ruang dan waktu. 4. Dipengaruhi tanda baca atau ejaan.